Kenapa dengan kakao? Yang pertama, peluang ini sudah dilihat oleh masyarakat. Dari hasil kebun mereka maksimal. Dan penjualannya juga cukup mudah. Ada pengepul di antara masyarakat ini. Dari hasil yang kita lihat saat ini, kenapa masih bertahan di kakao, kenapa tetap melaksanakan kakao, itu tadi salah satu peluang dan potensi yang dilihat oleh masyarakat ini sudah terbuka untuk mengembangkan, membudidayakan kakao yang ada di Lunganai. Saat ini juga masyarakat kita rata-rata sebagai petani dan pekebun. Dan adapun jenis-jenis pertanian atau perkebunan yang dilaksanakan oleh masyarakat kita pada saat ini bervariasi. Ada yang menanam karet, ada yang menanam sawit. Tapi yang kami lihat pada saat ini adalah secara umum kurang lebih 80% masyarakat kita adalah menanam kakao. Pihak-pihak terkait yang sudah terlibat dari sejak awal dalam pembangunan rumah coklat ini adalah PT Multi Harapan Utama, yaitu MHU. Mereka sedang melakukan penambangan di sekitaran Desa Budaya Lunganai. Nah, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial mereka meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui potensi yang ada di kakao ini. Dan yang kedua, pihak yang terlibat adalah Yayasan PD. Yayasan PD ini juga bergerak di bidang pemerintahan, juga bergerak di bidang akademisi yang mendampingi. Dan yang selanjutnya adalah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini tidak terlepas juga dari dukungan dari Desa Budaya Lunganai, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari lembaga dan masyarakat kita yang memiliki semangat untuk mendukung kegiatan ini. Berdasarkan hasil social mapping kami di tahun 2019 ya, kemudian dilanjutkan dengan social mapping dengan metode SLA namanya, Sustainability Livelihood Approach, ada satu kesimpulan bahwa di Lunganai ini memiliki potensi pengembangan kakao lebih dari 200 hektar. Nah, selama ini mereka hanya menjual dengan tengkulak tanpa proses, jadi hanya dikeringkan kemudian dijual. Itu harganya juga sangat tidak memenuhi nilai-nilai ekonomis yang tinggi ya, hanya sekitar 19-20 ribu waktu itu. Nah, di sana kami tergerak bagaimana kalau kita intervensi supaya meningkatkan harganya. Nah, kemudian dengan kita bermitra dengan Yayasan PD Nusantara, muncullah pelatihan BIMTEK yang pertama itu yaitu tentang fermentasi biji coklat. Sehingga nilainya naik lebih dari 100%, jadi 19-20 ribu jadi sekitar 45 ribu sampai 50 ribu itu nilainya. Nah, kemudian kami tergerak lagi bagaimana kalau kita kembangkan lagi menjadi produk olahan coklat yang bernilai tinggi ya. Kami diminta oleh PT MHU untuk melakukan pendampingan dengan target bagaimana Desa Lunganai menghasilkan produk olahan coklat. Nah, ini menjadi challenge bagi kami dari Yayasan PD Nusantara Madani. Sehingga kita coba membuat sebuah perencanaan, sehingga kami dengan tim bekerja keras bagaimana mewujudkan harapan bukan hanya dari PT MHU, tapi tentunya dari seluruh masyarakat yang berharap mereka mendapatkan nilai tambah atau added value dari budidaya coklat yang sudah mereka lakukan sejak tahun 1985. Jadi intervensi pertama kita adalah pertama memberikan pelatihan atau BIMTEK fermentasi biji kakao. Kenapa ini menjadi bagian penting? Karena kualitas biji kakao itu sangat ditentukan yang pertama adalah dalam proses fermentasi. Selama masyarakat atau pekebun yang berada di wilayah Desa Lunganai ini, mereka berkebun selama ini mereka ternyata belum pernah melakukan proses fermentasi terhadap biji kakao mereka. Sehingga itu yang kita ajarkan. Alhamdulillah pada saat itu MHU mensupport 30 kotak fermentasi yang dibagikan ke masyarakat, kemudian kita ajarkan masyarakat bahwa beginilah
cara melakukan fermentasi. Bahwa fermentasi itu tidak sulit, hanya membutuhkan waktu 5-7 hari. Tetapi dari proses itu akan meningkatkan kualitas biji kakao sebelum diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk kakao yang bisa dikonsumsi. Kehadirannya pemerintah, kehadirannya pihak-pihak terkait mengunjungi, melihat Desa Budaya Longanai yang selama ini sering terdengar bahwa Longanai itu di Tanah Hulu, Longanai itu sangat jauh. Tetapi dengan kehadirannya Rumah Coklat ini, dampak-dampak yang ada saat ini sangat signifikan sekali. Seperti saya katakan tadi, ada perhatian daripada pemerintah, perhatian dari akademisi, perhatian dari dinas terkait, perhatian dari PT MHU, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Desa Budaya Longanai, dan perhatian dari pemerintah Desa Longanai dalam melihat dampak-dampak yang muncul. Dampak yang selanjutnya, pembangunan-pembangunan di dalam desa kita diberi support oleh pemerintah, seperti ada penerangan lampu jalan, pengaspalan dari jalan lingkungan Desa Longanai, dan juga perbaikan dari Rumah Coklat ini yang kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang kami sebutkan dari. Jadi kita ada beberapa kali menampilkan produk coklat ini tadi saya bilang juga di beberapa forum ya. Jadi ada pertemuan di Balikpapan dengan Sekprop juga kita tampilkan juga produk coklat ini. Di pameran di IKN juga kita pernah, yang di IKN itu luar biasa. Jadi kita bawa tidak sampai 100, itu sebentar aja sudah nyaris habis. Karena orang terheran-heran ada coklat rupanya di IKN, yang lokasinya sangat dekat dengan IKN. Jadi brandingnya coklat IKN. Jadi saya juga sampaikan di forum CSR Provinsi juga begitu. Jadi ini oleh teman-teman di sana, karena kita kalau menyampaikan saya langsung bawa produknya, jadi langsung saya bagi-bagikan ke teman-teman, jadi mereka langsung merasakan, dan memang luar biasa ini coklat. Saya bilang ini coklat orang Dayak pertama di dunia yang bisa membuat produk coklat sebagus ini. Saya menghimbau kepada masyarakat Kutai Kartanegara dan masyarakat yang ingin merasakan ciri khas dan rasa khas dari coklat Longanai, datang ke Desa Budaya Longanai, Kabupaten Kutai Kartanegara.